Kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan yang direkomendasikan dan mungkin saja bisa menjadi referensi, namun lagi-lagi keputusan investasi tetap dari tangan pemirsa IDX Channel. Pemirsa, masih di IDX Session Closing, dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan yang direkomendasikan dan mungkin saja bisa menjadi referensi, namun lagi-lagi keputusan investasi tetap dari tangan pemirsa IDX Channel. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, 4 saham pilihan yang direkomendasikan dari barang baku produsen emas. Ada Antam direkomendasikan buy on weakness, supportnya di 3070, resisten hingga ke 3730. CDIA dari saham grup Prayogo Pangestu, supportnya di 1630, resisten hingga ke 2100. Cuan direkomendasikan buy 1550 hingga ke 1800, dan terakhir ada AADI juga direkomendasikan buy on weakness, supportnya di 7200, resistennya cukup lebar hingga ke 8000. Antam, CDIA, Cuan, dan AADI, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap dari tangan pemirsa IDX Channel. Pak Rio, kita lanjutkan kembali Pak. 4 saham pilihan yang direkomendasikan, Pak Rio, kita ke Antam terlebih dahulu. Anda rekomendasikan buy. Hari ini Antam mengalami koreksi yang cukup dalam Pak, 4%, 3160 posisi penutupan. Profit taking kah terjadi, Pak Rio? Tapi sebelumnya Pak, kita ke teknikal. Dari sisi harga emas dulu Pak, hari ini kembali cetak rekor intraday tertinggi, sudah diperdagangkan di atas level 3.800-an. Pertanyaannya adalah, apakah dengan raihan rekor demi rekor yang terjadi secara beruntun, ini akan menyebabkan posisi sentimen ini tidak sekuat dari sentimen ketika dari harga emas mencetak rekor tertingginya beberapa waktu lalu? Mungkin dalam hal ini sentimennya sudah jenuh juga, mungkin Pak Rio. Analisis Anda seperti apa? Ya, pada dasarnya emas luar biasa, harga naik dari 3.300 di awal Agustus hingga mencapai 3.800, bahkan sebenarnya kalau target itu arahnya sekarang 4.000 ya Pak ya. Jadi walaupun ada koreksi pada harga emas, tapi dengan kenaikan harga yang konstan dalam beberapa bulan terakhir ini, otomatis nanti akan membuat average selling price emas kontrak-kontrak baru juga pasti di harga yang lebih tinggi, dan otomatis itu akan membuat laba emiten-emiten yang terkait dengan emas itu juga akan ada dampak positifnya. Pada dasarnya seperti itu Pak. Jadi walaupun ada koreksi, tapi pada dasarnya tren pada pergerakan harga emas tuh masih tetap berlangsung, apalagi juga kalau kita lihat dari geopolitik ataupun dari Amerika ya yang menghadapi debt ceiling juga itu dalam waktu dekat. Jadi juga mungkin akan tetap bisa menjadi katalis kuatnya harga emas. Baik, berdampak ke kinerja full year nanti dan juga dividen? Ya, tampaknya akan seperti itu sih Pak. Tampaknya seperti itu. Baik, Antam hari ini analisisnya melemah di 4% Pak, setelah mengalami penguatan yang cukup signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Ya, jadi pada dasarnya kita perlu lihat dulu sedikit, Antam ini koreksinya masih relatif sehat karena berada di atas support kuat. Support kuatnya itu di kisaran 3.000, sebenarnya 3.100 adalah support kuat, jadi 3.100 sampai 3.070 adalah level support kuat. Dan ini juga merupakan support kuat yang terbentuk dari sejak awal Juni kemarin. Jadi setelah Antam beggar ya, waktu itu ya 1.600 sampai 3.500, itu juga bertahan di atas level 3.100-an. Dan ini akan dites kembali. Pada dasarnya kalau Antam bisa kuat di atas level 3070 sampai 3100, sebenarnya saham ini punya potensi yang cukup besar untuk kembali ke level previous high kemarin, itu kurang lebih di kisaran 3930 sampai 4000. Jadi pada dasarnya bisa pantau level support untuk melakukan buy on weakness, dan target 3700 itu sebagai target kenaikan Antam ke depan Pak. Baik, penutupan hari ini masih di 3160, support jadi yang bisa diperhatikan di 3070 hingga ke 3100, sementara resisten cukup lebar pemirsa di 3.900, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Dari Antam kita beralih ke saham pilihan selanjutnya.
dari saham grup Prayogo Pangestu ada CDIA juga direkomendasikan buy on weakness dengan target tadi di 2100, sementara di penutupan sesi kedua di perdagangan hari ini CDIA melemah di 1675, 3,74%. Analisisnya untuk CDIA. Ya, untuk CDI pada dasarnya secara teknikal memang pergerakan harga saham pasca IPO itu dia bisa bertahan di kisaran level 1.600 dan kita bisa melihat di sini bahwa kepadatan transaksi pasca IPO pada saham ini itu sebenarnya itu ada di kisaran 1.600 sampai 1.700. Jadi pada dasarnya modal pasar itu sekarang sudah berganti, bukan lagi di harga IPO tapi pada dasarnya sudah di harga 1.600. That's why support itu bisa dicermatin untuk CDI di level 1630 dan dengan target kenaikan atau resisten itu di kisaran 2100 Pak David. Target sampai kapan Pak? 2100, kemudian skenario-nya seperti apa sebelum menuju ke 2100-an? Pada dasarnya kalau bicara saham grup ini targetnya bisa dicapai dengan singkat. Naik signifikan, koreksi cukup dalam begitu Pak? Iya, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau untuk CDIA, skenario-nya akan kemana terlebih dahulu? Resisten terdekat mungkin? Masih. Intinya support di 1630 kalau itu bertahan, maka targetnya bisa ke arah 2100 Pak David. Antisipasi mungkin dengan volatilitasnya yang cukup tinggi, naik signifikan dan koreksi cukup dalam seperti yang Anda sebutkan tadi Pak Rio. Oke, kalau seperti itu artinya kalau dia turun di bawah 1630 lebih baik hindari saham ini. Oke. Pada saat itu, Pak. Baik, supportnya 1630 ya. Penutupan hari ini masih di 1675, melemah di 3,74%. Kita beralih ke saham pilihan yang ketiga, masih dari grup yang sama, ada Cuan. Update penutupan hari ini menguat di 0,62% di 1620. Penguatan hari ini lebih ke arah terbatas Pak, setelah sebelumnya sampai ke 1660-an ini untuk Cuan. Ya, pada dasarnya Cuan konsolidasi sehat dan memang dibutuhkan setelah dia menguat dari level 900 ke level 1700. Memang ini adalah konsolidasi yang relatif wajar. Kemampuan saham ini bisa bertahan di atas level supportnya saat ada di level 1550 itu sebenarnya merupakan sinyal bagus karena pembentukan higher low pada pergerakan harga saham ini. Jadi kalau Cuan bisa bertahan di atas 1550, technically sebenarnya punya ruang kenaikan ke arah 1800 Pak David. Baik, sempat tertekan di April Pak, trading halt 474. Bagaimana Anda melihat pola pergerakan Cuan dengan sudah menyentuh atau mengalami penguatan yang signifikan Pak Rio? Pada dasarnya bulan April trading halt itu kan karena liberation tariff yang ditetapkan oleh Donald Trump, dan sekarang tarif itu sebenarnya udah bukan isu lagi sih Pak. Jadi pada dasarnya ini sudah area pergerakan baru pada Cuan, dan sebenarnya harga saham yang sudah di atas level all time high masa lalunya itu sebenarnya menunjukkan sebuah optimisme pasar bahwa ini masih bisa bergerak naik kembali Pak. Baik, keyword dari Cuan untuk hari ini. Baik, kita beralih ke saham pilihan yang terakhir Pak, AADI. Anda juga rekomendasikan buy on weakness, range pergerakannya juga cukup lebar, supportnya tadi di 7.200, resisten hingga ke 8.000. Analisis Anda untuk AADI? Ya, untuk ADI dia sudah berada di area bottom kalau kita hitung dari sejak IPO-nya, sejak spin-off dari Adaro, di mana kalau kita melihat average price yang terjadi di ADI itu ada di level 7.000 dengan kondisi yang ada sekarang, maka kenaikan dalam seminggu terakhir itu merupakan sebuah kenaikan yang positif. Jadi tinggal dipantau aja, kalau saham ini bisa bertahan di atas level 7.200, support jangka pendek dia, sebenarnya ini merupakan sebuah sinyal potensi awal bullish pada saham ADI, di mana target ada di resisten yaitu di level 8.000 Pak. Jadi ini sebuah kesempatan yang cukup menarik juga. Saham yang habis IPO turun sideways lama, ini bisa dicermati karena pada dasarnya dengan pembentukan harga yang ada sekarang itu bisa jadi itu awal potensi bullish ya Pak. Baik, target ke 8.000 sampai kapan Pak Rio? Mungkin kita bisa expect sampai menjelang akhir tahun sih Pak. Oke,
penutupan hari ini flat di 7450. Intraday tertinggi hari ini sempat di Rp7.500 per saham. Ya, 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa ada Antam, CDI Acuan, kemudian juga ada ADI, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Rio, kita hold kembali Pak, saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, indeks harga saham gabungan masih bertahan di zona merah, meskipun pelemahan lebih ke arah terpangkas meskipun tipis, di mana posisi penutupan sesi kedua hari ini indeks harga saham gabungan ditutup melemah di 0,77%. Level 8 ribuan masih mampu dipertahankan di 8.061.062. Intraday terendah hari ini di 8.042.823. Indeks harga saham gabungan secara intraday berbalik melemah setelah menembus ke level intraday tertinggi hari ini di 8.150.342. Ke grafis yang pertama pemirsa, kita akan coba lihat posisi penutupan beberapa indeks lainnya. Di tengah tekanan yang terjadi terhadap indeks harga saham gabungan, MNC 36 melemah di 0,90%, Jakarta Islamic Index juga melemah cukup dalam di 0,66%, LQ45 terpangkas 1% dan kembali meninggalkan level 800-an, tepatnya di 793.981. Rotasi pergerakan sektoral pemirsa, properti menguat di 0,29%, energi juga menguat di 0,28%, pemberat datang dari transportasi dan logistik mengalami pelemahan cukup dalam di 1,83%, industri juga melemah di 1,42%. Saham-saham yang hari ini masuk ke dalam deretan top gainers di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan, ada Raja ditutup menguat di 3.170, Inet di zona hijau di 294, Wi-Fi terapresiasi ke 2.810 dan MLPL ditutup naik di Rp238 per sahamnya. Sementara posisi saham-saham yang hari ini menjadi pemberat didominasi perbankan big cap dan juga pada barang baku dan juga ada energi, ada BBCA. Tekanan dalam hari ini berlanjut sudah ke 7.600-an, transaksi hingga ke 1,3 triliun rupiah, BBRI melemah ke 3.900, Antam di 3.160 dan Bumi juga ditutup melemah di 149. Update penutupan perdagangan di sesi kedua dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda terutama dalam menghadapi perdagangan di keesokan harinya. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Selain kita akan ulas beberapa pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp interaktif. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Rio, kita lanjutkan kembali Pak. Waktu kita cukup terbatas Pak Rio. Bapak Jason Yohan dari Jakarta menanyakan saham Inco Pak, nyangkut di 4.500. Namun secara intraday hari ini sempat ke 4.750. Profit taking sepertinya. Masih punya di 4.500. Masih bisa di hold tidak Pak? Atau ada peluang kembali ke 4.500? Maksudnya dalam hal ini. Oke, Inco masih oke, masih bisa di hold. Support ada di level 4.300, nggak terlalu jauh-jauh amat. Dan trennya masih positif. Dan kalau kita lihat secara target, Inco ini punya peluang untuk naik ke kisaran 4.750. Jadi harusnya masih bisa di hold, Pak. Oke, Bapak Jason Yuan dari Jakarta. Kemudian ada Bapak Diki dari Malaysia ini menyaksikan live streaming kita Pak. Ini juga penanya setia ini. Masih di harga average Pak di 2.300 untuk MDKA. MDKA kalau kita lihat ada support kuat yang sedang diuji di level 2.150. Jadi harusnya dengan average di 2.300 masih cukup oke. Tapi perlu hati-hati kalau saham ini tidak bisa bertahan di atas level 2.150, cenderung akan bergerak bearish. Jadi kalau melihat technical sebenarnya rebound ke arah 2.350 lebih baik lakukan sell on strength sebagian terlebih dahulu Pak.
Oke, walaupun profitnya sedikit ya, kan ambil posisi di 2.300 untuk meminimalkan paling tidak kerugian yang terjadi. Baik, untuk BBRI Pak, tadi pun sebenarnya sudah sempat kita ulas, tapi sudah ambil posisi untuk BBRI. Kali ini pertanyaan datang dari Bapak Victor Malang ini, di 3.910. Penutupan hari ini masih di 3.900. Prospeknya bagaimana? Jangka pendek dan menengah. Singkat saja Pak Rio. Ya, untuk BBRI support itu ada di level 4.000 dan sekarang posisinya itu di bawah 4.000. Jadi sebenarnya kalau melihat kondisi seperti ini, rebound ke 4.000 lebih baik lakukan sell on strength terlebih dahulu hingga ada kepastian pergerakan ke depan, Pak. Buyback kembali? Untuk buyback kembali tergantung dia kuat di atas 4.000 atau enggak. Baik. Itu seperti itu, Pak. Oke, kita ke Rembang, ada Bapak Rifai Cangkring Rembang ini menanyakan saham Dewa Pak, punya harga average di 272. Mohon analisisnya untuk Dewa. 272 harganya agak tanggung, jadi kalau melihat support saham ini ada di level 264 kurang lebih. Jadi selama dia bisa bertahan di atas 264 itu masih oke untuk disimpan. Untuk target kenaikan mungkin expect ke level tertinggi sebelumnya 290. Jadi itu adalah trading range ya, 264 hingga 290. Oke, baik. Tampaknya Bapak Lutfi masuk di level penutupan hari ini sepertinya Pak. Mungkin dengan koreksi cukup dalam ya, momentum untuk masuk mungkin. Tapi tepat tidak Pak langkah yang diambil? Pada dasarnya karena masih di atas level support 264 harusnya masih oke, Pak. Baik, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya menanyakan saham Medco Pak, Bapak Lutfi dari Demak. Average di 1.360, penutupan hari ini melemah di 1370. Oke, Medco 1360 itu dekat dengan support. Support Medco itu ada di kisaran 1350. Jadi selama dia bertahan di atas 1350 itu masih layak untuk hold, dan untuk target kenaikan kita melihat di sini potensi nutup gap ya Pak ya. Gap itu di 1435 itu bisa menjadi target kenaikan jangka pendek pada Medco Pak. Baik, masih bisa di hold. Kita ke pertanyaan selanjutnya Pak, tidak menyebutkan nama dan lokasi, menanyakan saham HGII Pak. Saya akan coba cek ini. Hero Global Investment Tbk sepertinya. Sudah punya di 165, penutupan hari ini di 160. Dari sisi likuiditas seperti apa sih Pak untuk HGII sebelum membahas dari sisi teknikal? Oke, untuk likuiditas ini nggak terlalu liquid ya, kelihatan dari candlenya yang tajam-tajam, banyak ekor ikan, tulang ikannya, jadi ini nggak terlalu liquid. Tapi coba perhatikan aja, ini 160 itu adalah resisten. Jadi kalau dalam seminggu ke depan bisa bertahan di atas resisten 160, ini harusnya punya ruang untuk upside walaupun tetap likuiditasnya perlu diperhatikan. Upside mungkin ke 175 itu masih sangat memungkinkan, asal dia bisa bertahan di atas 160 Pak. Baik, menanyakan saham brand Pak, ada dua penanya ini. Ibu Lili dari Bandung, Jawa Barat. Brand bisa masuk di level berapa? Kemudian tidak menyebutkan nama dan lokasi. Sama-sama juga menanyakan saham brand, mau entry di harga berapa? Hari ini memang koreksinya 3%. Oke, untuk brand mau entry lebih baik tunggu koreksi ke kisaran 8.500. Jadi dengan kondisi harga sekarang 9.350 ya masih agak jauh ke bawah. Tunggu 8.500 itu area support yang reasonable untuk melakukan pembelian. Dengan resisten itu di harga tertinggi kemarin itu di kisaran 9.850 sebagai target untuk jual Pak. Baik, kita ke Bali kali ini ada Bapak Indah. Terima kasih juga sudah berpartisipasi. PNLF Pak, sudah ambil posisi di 340. Penutupan hari ini melemah di 242. Masih bisa hold tidak Pak Rio? PNLF melihat kondisi lebih baik hindari dulu atau underweight dulu, karena secara tren dia downtrend dan sudah berada di bawah support juga 260. Jadi pada dasarnya lebih baik underweight dulu untuk PNLF-nya Pak. Baik, kita ke Maluku, ada Bapak Robert menanyakan saham IPCC Pak. Sudah profit sebenarnya di 875, penutupan hari ini melemah di 1065. Untuk mengamankan profit yang sudah ada support mungkin yang bisa diperhatikan. Oke, untuk support mungkin bisa pantau MA 100-nya itu di level 1070 itu sebagai, walaupun hari ini sempat turun ya di bawah ya 1065. Jadi 1070 coba dipantau dalam sehari dua hari ke depan, kalau masih bisa bertahan itu masih layak untuk hold karena saham ini masih sideways. Tapi kalau dia ternyata terus bertahan di bawah 1070 itu mungkin lebih baik profit taking terlebih dahulu Pak.
Baik, analisis dari saham tadi yang sudah ditanyakan Bapak Robert dari Maluku untuk IPCC, dan sekaligus ini menjawab pertanyaan yang baru masuk Bapak Fikri dari Jakarta untuk IPCC. Sayang sekali Pak Rio, waktu kita cukup terbatas. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan lainnya. Ada Ibu Kristina dari Lampung, kemudian menanyakan INDF dan juga menanyakan Toba tadi. Tapi kami mohon maaf sekali lagi pemirsa, dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program sama di Perdagangan hari selanjutnya. Pak Rio, terima kasih juga sudah berpartisipasi. Sehat selalu, Pak. Terima kasih, Pak David. Baik, terima kasih. Ada Bapak Rio Rizaldi selaku founder Galeri Saham. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Prime Market Hale yang akan tayang pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya David San Oval pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.